Manungsa urip iku sangka ayang-ayange dhewe. Atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Ya ora sae ilmune wong iku tatkalane mangucap lafaz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Amin. Ya, kemudian sedikit bumbung di depan makamnya yang suro, ya kita tidak berani ya berkata bohong dan sebagainya, tidak berani. Bahwa tahun-tahun yang rawan tahun 60-an itu, Mbak, ya kan peta politik di kita ini kan luar biasa di Indonesia, ya ada ini itu dan sebagainya. Akhirnya pada tahun sekitar tahun 64, 65 itu ada salah seorang tokoh kita yang bernama Bapak Sumarto. Ya. Bapak Sumarto itu mantan Bupati Bondowoso dan Bupati Ngawi. Ya. Nah, beliau yang mengaktifkan ESA. Tidak usah takut, ESA harus berlanjut. Beliau itu bukan juru kecer. Dia mengaktifkan, beliau itu Twitter trap terakhirnya yang Suro, tingkat 2 terakhirnya yang Suro, sampai beliau Sedo itu. Itu beliau yang sangat berani mengaktifkan. Ya, karena pada waktu peta politik yang sangat carut marut itu kan ada beberapa, sebetulnya di kita itu makanya disumpahkan tidak boleh mengikuti politik vereniging atau politik praktis, itu tidak boleh Depanti. Kalau dia boleh perorangan gitu loh. Lah ada beberapa, ya itu kan berarti termasuk pelanggaran. Ya, sebaik apapun orang ESA itu kalau sudah melanggar sumpah ya tidak ada artinya. Bablas kalau Pak Sikun mengatakan orang kanggurung dino. Ini perlu di, makanya iya pada anak-anak gitu ya serapa apa jajan ra kanggo terong dino tenan awak meneh. Ngalani wong iso ora sajak gelut kok. Iya toh, dijak nglanggar sumpah bareng-bareng netokne didelok wae. Loh ini terjadi benar ya. Artinya bahwa tidak Islam itu bukan mesti tidak mati. Kalau pepatah mengatakan Muhammad itu sering ke atas tidak tumbuh, ke bawah handap ke bawah, tidak berakar. Seperti digirik kuda, kelihatannya hidup, jenggreng pohon itu, tapi dia itu mati. Ayo seliwung seperti itu ya, kosong. Nah untuk itu perlu saya sampaikan, akhirnya tahun sekitar itu, ayo mulai lagi aktif karena beliau bupati, itu Pak Sumarto. Saya pernah Pak Sumarto itu rumahnya jalan mana Mas? Jalan dari ini, Majen Sungkono. Majen Sungkono itu, Majen Sungkono apa Harto? Apa itu? MT Haryono itu. MT Haryono, lah itu cucunya itu Mas Budi itu cucunya. Beliau tokoh di ESA luar biasa, rajanya 36 kalau orang kita ngomong. Kalau dia masalah jero 36, ahlinya beliau. Ya saya pernah diajar beliau dulu waktu itu. Orangnya humoris, tapi kalau dia sudah pendirinya tegas kayak yang Suro ya terak semua, jangan sembrono intinya sama dia. Jadi dia itu orangnya humoris. Orang yang saya itu mana ada yang pegang tuh ya, kayak Pak Bas itu humoris semua. Iya, tidak perlu dilihatkan. Ya kalau kita omong guyon, tapi ya dalam koridor. Kalau kita sudah ngomong ilmu ya kita serius gitu. Nah untuk itu ya, Mbak saya harus sampaikan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa yang mengaktifkan ESA sampai sekarang waktu itu yang sangat berjasa namanya Pak Sumarto. Pak Sumarto. Ya pernah di ini ya, Pak Sumarto itu orangnya terbuka karena dia mantan bupati sampai terkenal pada waktu beliau sudah tidak menjabat bupati. Pernah cerita ya, itu Kanjeng Batu Kestindir itu putranya cerita sangat hebatnya dia itu orang tidak tahu dia tapi tahu jasa beliau di Bondowoso. Beliau ke sana naik becak. Beliau bilang, "Saiki kok Bondowoso wapi men ya, kok kutone tertata." Situ Kak Abang teng becak itu sambil meh ngomong lha sinten bupatine ingkang kula kayuh niki. Berarti orang lain mengenal beliau. Tapi beliau itu sebetulnya ya laissez faire aja. Ya itu gitu pribadi kita sebenarnya banyak mungkin kita tahu saudara-saudara Esapanti di masyarakat itu, tapi orangnya ya seperti itu, enggak
wah atribut sok gini-gini, enggak. Ya. Enggak, kita lepaskan semua itu. Jadi itu, tapi juru kecernya Mbak, tetap Pak Adi Subrata dan Pak Karyadi. Nah, Pak Sumarto itu hanya mengaktifkan lagi supaya kendel berani lagi latihan, mensupport supaya berani mengadakan lagi ya, itu Pak Sumarto. Seperti itu. Monggo. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan makam. Apakah ada makam saudara SH yang lain di tempat pemakaman ini, Bapak? Ya, boleh tahu? Ya, jajab ya. Jadi ada makam beliau yang kita kenal, mungkin nanti video disut ya. Itu yang sebelah jenengan ini. Lah ini adalah makam Bapak Apu Suryawinata, karena beliau orang Sunda. Ya, beliau itu orang Banten. Ya, cucunya Sultan Safiuddin dari Kesultanan Banten, orang yang sangat luar biasa. Ini orang kedua di Esa setelah King Ngabei Surodiwiryo, tidak ada nama lain. Beliau domisili di Surabaya dan beliau merupakan angkatan kecer pertamanya King Ngabei Surodiwiryo. 8 orang. Oh, 8 orang ya, 8 orang. Tapi ya dua kita itu sekali kecer 2 ya, enggak umbiuan enggak boleh ya. Itu beliau yang termasuk yang pertama ya. Itu pertama angkatan itu ya Pak Noto itu adiknya yang Suro, atas Gunari itu, dan Pak yang Suryapo yang baru mencoba itu orangnya tidak percayaan karena beliau memang jawara bener dari sana, mencoba yang sampai berkali-kali yang akhirnya kalah, tunduk, sudah masuk masih mencoba lagi. Tidak percaya, karena yang nanti saya jelaskan di panti ringkeh orangnya, bukan gede dur kayak Mas Ferry, bukan kewecil gitu orangnya. Jadi kewecil, kalau sama Mas Ferry menang nggak ada orang anu no, long lawannya segini mau menang dari mana, itu ya wajar. Yang besar menang sama yang kecil wajar. Tapi Eza kecil itu tidak kurang bahan, tidak kurang akal, besar juga tidak lebih, ora turah. Itu orang Eza. Jadi kuncinya bukan besar dan kecil. Ya, yang Suro kecil ringkih bisa mengalahkan yang Apu itu selang tinggi besar. Ya, bahasanya tuh selang itu sport, bukan kurang. Kalau Mas Ferry ini kurang kurang spek. Jadi orangnya tinggi kayak Belanda. Tidak ada apa-apanya sama yang. Ya, saya kira itu. Baik, beberapa waktu belakangan ini saya sempat mendengar tentang penutupan makam Eyang Suro. Kalau boleh dijelaskan Bapak, apa yang membuat Panti Setiahati memutuskan untuk melakukan penutupan makam ini? Ya, sebetulnya kata-katanya agak dihaluskan, diberikan ya. Penutupan maksudnya bukan kok penutupan ya. Jadi begini, bahwa makam ini kan kita diamanai bahwa makam ini harus dijaga dan dirawat. Jadi tidak boleh makam ini rusak, ya, tidak boleh makam ini jadi salah arti. Nah, kan begitu ya, jangan kasihan. Beliau itu sudah memperjuangkan adanya istilah Tesa, tapi difitnah sana sini, kan kasihan. Ya, cerita atau sesuatu yang baik, tapi kalau bohong itu kan tidak boleh. Tidak boleh, menyakitkan nggak apa-apa, tapi jujur. Nah, jadi tidak boleh kalau yang diceritakan yang aneh-aneh, tidak sesuai. Kemudian di dalamnya itu dipakai kegiatan. Yang pertama, itu dulu pernah ya ada orang stres. Orang stres masuk merusak makam.